Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dasar perencanaan teknik mesin kita. Untuk bab berikutnya yaitu sifat material dan pengujian mekanik material. Namun pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas pada sifat material terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah kita pelajari dulu bahwa material teknik itu dibedakan menjadi dua, yaitu logam non-logam. Nah, ada logam, keramik, polimer, komposit, dan sebagainya. Nah, setiap bahan material tersebut pasti dia mempunyai 4 karakter, 4 sifat atau 4 properties. Yang pertama yaitu physical properties atau sifat fisik. Yang kedua, sifat kimia atau chemical properties. Yang ketiga, technological properties atau sifat mampu teknologi. Kemudian mechanical properties. Nah, apa itu sifat fisik? Sifat fisik berkaitan dengan fisik-fisik pada material tersebut. Contoh, ya. Ini ada gambaran, ya, telurnya mengambang, ya, mengambang di sini. Nah, melayang, maka sifat melayang, mengapung, tenggelam itu adalah sifat fisik. Yang kedua, kita perhatikan di sini ada sebongkah es batu. Es batu ini berasal dari air yang membeku. Kemudian dia mencair lagi. Maka membeku, mencair itu adalah sifat fisik. Gambar berikutnya, di sini kita memanasi air. Yang pertama yang terjadi adalah panas dari air terjadi panas dari api terjadi radiasi. Ya, maka radiasi tersebut merupakan sifat fisik. Nah, terjadi pada air yang mendidih, dia akan bergelembung-gelembung gitu ya. Maka itu konveksi sifat fisik. Nah, pada bagiannya kalau kita pegang itu juga akan terasa panas, terjadi aliran panas, konduksi. Nah, konduksi itu juga sifat fisik. Nah, yang berikutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia umumnya berkaitan dengan kemudahan suatu material untuk bereaksi atau bereaksi dengan material lain atau lingkungan. Contoh, kalau kita perhatikan ada pipa-pipa yang mengalami korosi, karaten. Kemudian ada bagian besi baja yang karaten. Nah, itu contoh sifat kimia. Contoh lain adalah sifat membusuk. Ya, bau busuk itu juga kimia. Atau pisang yang dari mentah hijau kemudian berubah kuning itu juga sifat kimia. Ya. Berikutnya adalah sifat teknologi. Ya, sifat teknologi itu kemampuan untuk benda untuk dikerjakan. Ya, contohnya adalah sebuah plat itu kita roll, ya, kita giling menjadi plat tipis. Nah, itu adalah sifat teknologi. Kemudian ada pengerolan bertahap juga, ya, bertingkat. Itu sifat teknologi. Kemudian kemampuan sebuah benda untuk dibubut. Nah, ini. Nah, besok kelas 11 kalian praktek mulai pembubutan. Ini contohnya. Itu berarti ada benda yang sulit untuk dibubut, dilakukan bubut. Ada benda yang mudah. Nah, itu salah satu sifat teknologi. Kemudian ada hot working. Ya, kalau kalian lihat di pandai besi, ya, dipukulin itu ada sifat teknologi. Kemudian dicor, casting. Ya, itu juga sifat teknologi. Ya. Nah, yang keempat adalah sifat mekanik. Sifat mekanik adalah kemampuan material untuk menahan beban mekanik statik dan ataupun dinamik. Ya.
Nah, nanti ada kekerasan, keuletan, getas, fatigue, dan beberapa sifat lainnya. Nah, ini ada contoh gambar, ini adalah uji keras ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci nanti ya. Baik, sebelum kita mengenal apa itu sifat mekanik, perlu kita ketahui dulu yaitu beberapa pengertian. Yang pertama adalah deformasi. Deformasi itu adalah perubahan bentuk. Ya, jadi jika sebuah benda dikasih gaya, maka dia akan berubah bentuk. Nah, itu yang disebut dengan deformasi. Nah, dalam ilmu material, ya, deformasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah deformasi elastis, yang kedua adalah deformasi plastis. Bedanya apa? Deformasi elastis. Jadi jika sebuah benda kemudian kita kenai gaya, dia berubah bentuk. Kemudian kalau gayanya kita hilangi, dia akan kembali ke bentuk semula. Itu disebut dengan deformasi elastis. Beda dengan deformasi plastis. Kalau deformasi plastis, ada sebuah benda, kita kenai gaya, berubah bentuk, gayanya kita hilangkan, dia tetap. Nah, itu namanya deformasi plastis. Ya. Nah, beberapa sifat mekanik. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Ya, menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kekuatan ini ada beberapa macam tergantung dari bebannya. Ada kekuatan tarik, ada kekuatan geser, ada kekuatan tekan atau kekuatan torsi dan kekuatan lengkung. Ya, jadi benda ditarik, misalkan kita lihat baja sama karet. Kalau karet ditarik terus panjang, dia akan kembali lagi, berarti elastis. Tetapi kalau baja kita tarik, selain kuat dia kalau patah. Nah, seperti itu. Yang kedua, kekerasan. Kekerasan atau hardness ya, dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan. Nah, ini intinya, pengikisan abrasi, indentasi atau penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus, wear resistance. Kekerasan juga mempunyai korelasi dengan kekuatan. Ya. Contoh, kalian mengikir. Ya. Mengikir bahan baja itu pun berbeda-beda jenis bajanya tergantung. Ada yang mudah dikikir, ada yang tidak. Nah, berarti dia punya tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah kekenyalan atau elastisitas. Nah, ini seperti tadi, elastis ya, intinya adalah sebuah benda, kemudian kita berikan gaya, setelah gaya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Ya. Seperti itu inti dari pembelajarannya. Ya, itu kekenyalan atau elastisitas. Yang keempat adalah kekakuan atau stiffness. Menyatakan kemampuan bahan menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk atau defleksi. Dalam beberapa ini, hal kekakuan lebih penting dari kekuatan. Nah, maksudnya apa? Contoh. Ya, kalian punya jembatan. Ya, kalian perhatikan jembatan. Saat ini kena beban, dia mungkin saja begini. Nah, maka ini tingkat kekakuannya kurang. Ya, harusnya tetap. Karena apa? Kalau sudah ini, maka akan dia bahaya. Akan terjadi deformasi atau defleksi. Ya. Yang kelima adalah plastisitas. Nah, ini lawan dari elastisitas. Menyatakan kemampuan bahan untuk sejumlah deformasi plastik yang permanen tanpa mengakibatkan patah, ya, tetapi belum patah. Sifat ini sangat diperlukan bagi bahan yang akan diproses dengan berbagai bentuk, seperti forging, pembentukan, rolling, tadi ya di roll, extruding, ya di extrude, dan lainnya. Sifat ini sering disebut dengan keuletan atau ductility. Bahan yang mampu mengalami deformasi plastik cukup banyak dikatakan sebagai bahan yang keuletannya tinggi, bahan yang ulet atau ductile. Ya. Sedang bahan yang getas itu brittle. Biasanya kalau getas itu hubungannya dengan keras. Ya. Itu.
Yang keenam, ketangguhan, ya, atau tautness. Menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Juga dikatakan ukuran banyaknya energi yang diperlukan suatu benda pada kondisi tertentu, ya. Sifat ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, salah satu pengujiannya dari ketangguhan itu adalah uji impak. Nanti kita akan bahas terperinci setelah ini, ya. Nah, ini contohnya apa? Misal helm, ya. Helm itu bahannya adalah komposit. Artinya apa? Kalau kita tarik dia elastis, ya. Tetapi kalau dijatuhkan itu pecah. Nah, jadi ketangguhan itu bahan yang bebannya adalah beban kejut seperti itu. Nah, kemudian ketujuh adalah kelelahan atau fatigue. Nah, ini kelelahan biasanya bebannya itu adalah beban yang siklus berulang, ya. Sebagian besar dari kerusakan yang terjadi komponen mesin disebabkan oleh kelelahan, karena kelelahan merupakan sifat yang sangat penting. Jadi biasanya berhubungan dengan umur, ya. Ini bahannya bebannya tidak begitu besar, ya, tidak begitu besar, tetapi dia terus-menerus. Nah, ini kalau dia tidak tahan berarti kelelahan atau fatigue, ya. Yang kedelapan adalah ini istilah merangkak, ini sebenarnya kurang tepat, ya. Melar atau mulur, ya. Ini deformasi dalam fungsi waktu. Artinya apa? Bebannya tetap tapi dia terus, ya. Contoh apa? Kalau kita punya gantungan, ya, kemudian kita kasih beban, sehari masih tetap, 2 hari masih tetap, tetapi lama-kelamaan akan molor. Nah, itu grip. Jadi dia pembebanannya itu tergantung dari waktu, seperti itu. Baik, anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Selamat belajar, ya. Semoga sukses selalu, ya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.